biasa, hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu lagi. Tapi sebelum sekolah minggu, yuk kita satukan hati dulu. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini ya Bapa. Tuhan berkati kami jikalau pada hari ini kami mau bersekolah minggu. Biar sekolah minggu ini menjadi sukacita buat kami. Beracaralah ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Biar kami mau duduk diam mendengarkan sabdamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, biar sekolah minggunya makin semangat, kita angkat satu lagu pujian, judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, teman-teman masih semangat kan? Yuk sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Maka dari itu teman-teman siapin hati dan pikiran juga Alkitabnya. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama dulu angkat satu lagu pujian judulnya Bila Topan Keras Melanda. Kita nyanyi sama-sama ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anakku, selamat hari Minggu. Sekolah Minggu pada kesempatan ini kita akan membaca dari firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bagi anak-anakku, saya harap anak-anakku akan membuka Alkitab dan mengikuti apa yang saya bacakan. Akan saya bacakan firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi, mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb.
Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, anak-anakku, tema hak cerita pada kesempatan hari ini adalah jangan mencobai dia. Nah, anak-anakku, ada pepatah yang mengatakan bahwa panas setahun dihabiskan hujan sehari. Artinya, segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama satu hari. Dengan kata lain, manusia gampang melupakan kebaikan yang telah diterima mereka. Dan lebih suka mengingat hal-hal yang buruk yang menimpanya. Begitulah bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak menyadari akan pernyataan Tuhan. Kita lihat pada nas ini mengatakan ya, sampai karena kehausan, mereka sampai mengatakan kepada Musa, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu pada ayat yang ke-7. Nah, nas ini menjadi perenungan dan sekaligus pelajaran bagi anak-anakku sekalian dan kita semua dalam perjuangan kita dalam hidup ini. Jika saat ini kita ditanya kepada orang menanyakan pada kita, pernahkah kita seperti bangsa Israel? Sejatinya ya, pernah. Kita pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan masalah bersungut-sungut ini hendaklah kita perhatikan di dalam bacaan sebelumnya bahwa bangsa Israel sudah mengalami pernyataan Tuhan sebanyak 3 kali. Dan keempat kali pada nats yang kita baca ini sudah keempat kali. Yang pertama adalah saat bangsa Israel menyeberangi Laut Tibereau atau Laut Merah. Di situ Tuhan menyertai sehingga laut itu terbelah menjadi 2, bangsa Israel itu bisa melewat. Yang kedua pada saat di Mariba. Di sana kita melihat bahwa, maksud saya di Mara, di sana lihat bahwa air itu menjadi pahit, kemudian Tuhan merubah menjadi air itu menjadi manis. Itu makanya disebut di tempat itu sebagai Mara. Dan yang ketiga, pada saat bangsa Israel meminta roti dan daging, Tuhan memberikan mana dan burung puyuh. Nah, yang keempat, pada saat di Rafidim, bangsa Israel kehausan. Nah, anak-anakku sekalian, sampai dengan nats ini, kita lihat sudah 4 kali bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, kita lihat. Jika dalam satu kejadian mereka bersungut-sungut, mungkin hal itu bisa diterima ya, anak-anakku sekalian. Tetapi ini sudah berulang-ulang sampai yang keempat kalinya. Berarti hal itu sudah tidak wajar. Mereka sudah tidak percaya pengalaman-pengalaman sebelumnya bagaimana pernyataan Tuhan melindungi bangsa Israel. Mereka tetap bersungut-sungut. Jadi ini sudah tidak wajar. Karena sudah yang keempat kalinya mereka tetap bersungut-sungut. Bahkan pada ayat yang ke-7 mereka bertanya, di mana ada Tuhan di antara kita? Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Waktu di menyeberang Laut Merah, waktu di Mara, dan waktu diberikan roti dan burung puyuh. Mereka lupa itu kebaikan Tuhan. Nah, pada yang keempat kalinya pada saat di Rafidim ini. Nah, dari cerita-cerita ini anak-anakku sekalian, ketidakpercayaan bangsa Israel terhadap pernyataan Tuhan, kita dapat memetik 3 pelajaran dari cerita ini. Yang pertama adalah hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak lagi menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Namun, kita akan mengatakan kepada Tuhan, bersama Tuhan saya akan dapat menyelesaikan persoalan. Bersama Tuhan saya akan dapat
menghadapi segala rintangan persoalan hidup. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih. Sudah terbukti pada masa-masa lalu hidup saya, Tuhan selalu menyertai saya. Maka dengan penyertaan Tuhan, pasti ada persoalan. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Itu pelajaran yang pertama bahwa kita terpetik. Dan yang kedua, kita juga diarahkan untuk tidak bersungut-sungut. Ketika persoalan hidup itu kita hadapi di depan kita. Jika kita boleh menoleh ke belakang melihat apa yang sudah terjadi kepada diri kita dalam menghadapi masalah, pergumulan hidup, kita akan tanya, apakah yang akan terjadi semua ini, kenapa saya bisa melalui ya? Tentunya pada masa lalu apabila saya dapat melalui, tentu pada masa akan datang Tuhan juga akan menolong saya untuk menghadapi masalah ini. Jadi yang kedua adalah Tuhan mengarahkan kita untuk jangan bersungut-sungut kepada Dia. Jangan mencobai Dia dengan mengatakan seperti bangsa Israel, di manakah Tuhan di antara kita? Tidak ada Tuhan dari kita. Nah, dalam menghadapi tantangan hidup itu, marilah kita tetap mengingat kebaikan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Itu menjadikan anakku menjadi kuat. Yakin kan? Coba anakku melihat masa lalu, anakku tentu Tuhan menolong kan? Coba renungkan kebaikan Tuhan di masa-masa yang lalu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dan yang paling penting untuk kita pergumulan melalui nats kita tadi, pada ayat ke-7, bahwa ternyata umat Israel lebih mendengar suara perutnya daripada suara Tuhan. Inilah sebabnya mereka terus berulang-ulang bersungut-sungut sampai kapanpun. Apa begitu juga dengan kita? Apakah iman kita itu berada di tepi jalan? Apakah iman kita itu berada di tanah yang penuh dengan semak belukar? Sehingga biji itu akan tumbuh dan akan dihimpit oleh semak dan belukar. Sehingga benih itu akan mati. Apakah iman kita jatuh di tempat yang tanahnya baik, tanahnya subur, sehingga benih firman Tuhan itu akan tumbuh, berkembang dan berlipat, berbuah lebat sampai 100 kali lipat, 200 kali lipat. Nah, dengan demikian kita tidak akan bersungut-sungut pada Tuhan. Nah, kita lihat bangsa Israel ini ya bagaimana iman mereka. Mereka ya diumpamakan dalam firman Tuhan, mereka jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Begitu firman Tuhan datang, burung mengamakkan. Jatuh di tempat yang penuh onak dan duri. Begitu firman Tuhan tumbuh, dia akan dijepit oleh kekhawatiran, dihimpit oleh ketakutan. Lupa akan kebaikan Tuhan. Seperti peribahasa yang pertama tadi saya sebutkan, bahwa panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Jadi mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Sampai 4 kali mereka bersungut-sungut. Itu sudah tidak benar. Nah, anak-anakku, dengan pelajaran ini, marilah anakku ya, percaya sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Ingat kebaikan Tuhan di masa-masa lalu. Itu menguatkan iman kita. Dan juga ingat anak-anakku bahwa Tuhan kita tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Dia. Tetaplah berharap kepada Dia. Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan tidak akan menuntun kita ke jalan yang sesat. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak menyesatkan dan Tuhan yang tidak tersesat. Karena kuasanya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Sehingga ingat anakku, penghiburan kita, satu kali lagi saya bilang bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Oke teman-teman, segitu aja ya firman Tuhan hari ini. Yuk sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita angkat dulu satu lagu pujian, judulnya Terima Kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan hari ini kalau kami boleh bersekolah minggu bersama-sama ya Bapa. Biar Engkau yang berkati kami ya Bapa, apapun yang kami lakukan dalam seminggu ke depan, biar semuanya dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Pak Sudarmadi ya Bapa. Biar Engkau yang berkati Pak Sudarmadi setiap pekerjaan dan pelayanan, juga keluarganya Engkau yang berkati ya Bapa. Engkau berkati agar firman yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat setiap kasih karunia-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sekolah minggu hari ini udah selesai. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.